Setelah kekalahan Portugis pada tahun 1605, Belanda mulai memonopoli perdagangan di Maluku. Pengusiran Portugis dari Maluku atas bantuan Belanda tentunya bukan bantuan gratis. Atas bantuan pengusiran ini, Belanda yang diwakilkan oleh VOC menerapkan beberapa penawaran yang sebenarnya sangat merugikan rakyat Maluku. Belanda meminta rakyat Maluku tidak menjual rempah-rempahnya kepada bangsa lain. Seluruh perdagangan diatur dengan menempatkan Belanda sebagai prioritas. Selain itu, rakyat mesti memperbolehkan Belanda mendirikan benteng baru di Maluku. Perlahan Belanda memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah. Benteng-benteng baru didirikan untuk menghalau serangan dari bangsa lain, dan pasukan bersenjata lengkap terus disiagakan. Para penguasa pun diikat oleh kontrak agar Belanda dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan mudah. Rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkeh dan pala jika tidak ada izin dari Belanda. Bahkan jika peredaran rempah-rempah itu terlampau banyak di pasaran, para penguasa tanah harus membakar tanaman-tanaman miliknya. Sebagai gantinya, mereka akan diberi sejumlah uang yang sebenarnya tidak seberapa. Sistem tanam paksa, monopoli perdagangan, dan perlakuan semena-mena ini bertahan sampai 2 abad lamanya, sehingga memupuk api kebencian yang membara oleh rakyat Maluku, yang pada akhirnya menyulut api perlawanan dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Pada tahun 1801, terjadi peralihan kekuasaan di Maluku. Perang antara Perancis dan Inggris yang sedang berkorbar hebat di Eropa memaksa Belanda untuk menyerahkan wilayah jajahannya di Afrika dan Asia. Dengan ini, Inggris mulai menguasai Maluku. Di bawah kepemimpinan Inggris, aturan-aturan yang dibuat Belanda untuk mencekik rakyat Maluku mulai dilonggarkan, dan ada beberapa yang dihilangkan. Rakyat Maluku mulai melihat secercah harapan. Rakyat Maluku yang awalnya menganggap bahwa Inggris sama saja dengan Belanda perlahan mulai mengubah pandangannya. Beberapa peraturan monopoli yang sebelumnya sangat memberatkan mulai diperlunak. Kerja rodi atau tanam paksa tetap dipertahankan, namun diperingan. Selain itu, rakyat juga diberi lebih banyak kebebasan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Bahkan hak ekstirpasi atau hak menghancurkan pohon, pala, dan cengkeh masa VOC dihentikan. Rakyat Maluku merasa lebih baik di bawah kepemimpinan pemerintahan Inggris. Rakyat tidak merasa adanya tekanan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sebelumnya. Hal ini juga dirasakan oleh Thomas Matulesi dan teman-teman seperjuangannya di Kepulauan Lese, Maluku Tengah. Thomas Matulesi, atau yang kita kenal sebagai Kapiten Patimura, lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang membela tanah Maluku dari penjajahan Belanda. Sewaktu Maluku berada di bawah pemerintahan Inggris, Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura bergabung dengan Kesatuan Tentara Rakyat yang dibentuk oleh pemerintahan Inggris. Alasan mengapa Kapiten Patimura bersedia bergabung dalam militer Inggris dikarenakan untuk menjaga wilayah kekuasaan Inggris dari pihak luar, atau secara tidak langsung juga turut menjaga rakyat Maluku. Tentu pemerintahan Inggris kala itu dinilai lebih baik daripada Belanda, sehingga banyak rakyat Maluku yang ikut mendaftar dengan sukarela dalam Kesatuan Tentara Rakyat ini, dan mereka dibayar cukup tinggi. Melalui berbagai seleksi fisik dan tes kesehatan, ada 500 orang yang terpilih sebagai tentara Kesatuan Rakyat kala itu, dan salah satunya adalah Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. Selama bergabung dengan Kesatuan Tentara Rakyat ini, Kapiten Patimura banyak mendapatkan pelatihan militer yang cukup baik. Selama pelatihan, Kapiten Patimura menunjukkan keterampilan, kecakapan, dan kemampuan memimpin melebihi teman-temannya yang lain. Ia pun cepat mendapat promosi dan dipercaya menjadi pemimpin bagi angkatannya. Kapiten Patimura berada di dalam kesatuan militer ini selama 7 tahun, dan pada tanggal 19 Agustus 1816 karir militer beliau berakhir. Pangkat terakhir beliau adalah Sersan Mayor. Pada tahun 1814, Inggris harus kembali menyerahkan Maluku pada Belanda melalui Konvensi London. Penyerahan kekuasaan ini dikarenakan kekalahan Inggris terhadap Prancis dan Belanda di Eropa. Akan tetapi peralihan kekuasaan berlangsung cukup lama hingga tahun 1817, barulah Belanda benar-benar kembali menduduki Maluku. Kembalinya Maluku ke tangan Belanda tentu menjadi kabar buruk bagi rakyat Maluku yang awalnya lebih senang dengan pemerintahan Inggris, karena kelonggaran peraturan dan lebih memanusiakan rakyat Maluku kala itu. Aturan-aturan dari Belanda yang dulu dibenci rakyat pun kembali diberlakukan. Tentu hal ini mengundang ketidakpuasan dari rakyat Maluku yang kelak akan memicu perlawanan rakyat Maluku.
Kedatangan kembali Belanda ke Maluku pada tanggal 25 Maret 1817 mendapatkan pertentangan dan penolakan dari rakyat Maluku. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad dengan Belanda. Trauma dengan masa lalu pemerintahan Belanda membuat hati rakyat Maluku menjadi gelisah dan akhirnya memicu aksi perlawanan rakyat Maluku. Para petinggi atau kapiten-kapiten Maluku pun kala itu mengadakan pertemuan di Gunung Saniri pada bulan Mei 1817. Hasil dari pertemuan ini adalah disebarnya surat perintah kepada seluruh pemimpin atau kapiten di seluruh penjuru Maluku yang berjumlah 99 orang untuk berkumpul. Surat itu ditandai dengan bulu ayam berwarna putih dan hitam, yang artinya surat harus disebar baik siang maupun malam bagi siapapun yang menerimanya. Di Pulau Saparua inilah 99 kapiten berkumpul dan mengadakan musyawarah dalam mengatur strategi penyerangan benteng Dorstad. Kala itu Kapiten Patimura dipilih sebagai pemimpin pasukan. Pada tanggal 14 Mei 1817, rakyat Maluku kembali mengadakan pertemuan rahasia di Gunung Saniri. Pertemuan ini membahas rencana penyerangan benteng Dorstad yang akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 1817. Kapiten Patimura menjadi panglima perang dan pemimpin pergerakan. Disinilah gelar Kapiten Patimura disematkan kepada Thomas Matulesi. Kapiten Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda. Pada tanggal 16 Mei 1817, Kapiten Patimura melancarkan serangan ke benteng Dorstad. Pasukan Patimura yang terdiri dari pejuang-pejuang Maluku yang bersemangat menyerang benteng tersebut dengan strategi yang telah dipersiapkan dengan baik. Serangan ini dimulai pada pagi hari saat para penjaga Belanda tidak menyangka akan adanya serangan mendadak. Mereka menggunakan berbagai senjata tradisional seperti parang, tombak, dan senapan rampasan untuk menyerang pasukan Belanda. Serangan yang terkoordinasi dengan baik dan keberanian luar biasa dari para pejuang Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura membuat serangan ini sukses besar. Pasukan Patimura berhasil menerobos pertahanan benteng dan menguasai benteng dalam waktu singkat. Presiden Belanda Van den Berg bersama sebagian besar garnisun Belanda di benteng tersebut tereliminasi dalam serangan ini. Penyerangan benteng Dorstad oleh rakyat Maluku mengundang kemarahan dari gubernur Belanda yang kemudian mengirim ekspedisi berjumlah 112 pelaut dan 188 prajurit garnisun di bawah pimpinan Komandan Betjes. Pada tanggal 17 Mei 1817, pasukan Betjes mendarat di Saparua. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapiten Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Pasukan rakyat Maluku yang sudah menunggu kedatangan pasukan Betjes langsung menyambut mereka. Ekspedisi Betjes yang membawa sekitar 300 prajurit dan pelaut ini gagal total. Ada 159 prajurit dan pelaut yang tereliminasi dari pihak Belanda, termasuk Mayor Betjes itu sendiri. Peristiwa kemenangan pasukan Patimura dan perebutan benteng Dorstad ini tersiar ke seluruh penjuru Maluku dan telah mengobarkan api semangat perlawanan rakyat Maluku. Belanda tentunya tidak tinggal diam dan mengirimkan bantuan militer ke Ambon untuk mempertahankan pemerintahannya. Pemerintah Belanda sebenarnya sempat dibuat repot selama berbulan-bulan oleh kecerdikan Kapiten Patimura yang pandai meramu strategi perang. Belanda bahkan hampir menyerah jika bala bantuan dari Batavia tidak datang dengan cepat. Bahkan Belanda akan memberikan hadiah sebesar 1.000 gulden kepada pihak yang berhasil menangkap Patimura. Selama berbulan-bulan, perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda terus bergejolak. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ini membuat Belanda mengambil tindakan tegas untuk mendatangkan armada dan bala bantuan yang lebih besar. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda mulai menyerang rakyat Maluku secara besar-besaran hingga dapat memadamkan perlawanan rakyat Maluku dan merebut kembali benteng Dorstad. Puncak perlawanan rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Kapiten Patimura berakhir pada malam 1 November 1817. Kala itu, informasi persembunyian Kapiten Patimura telah bocor ke pihak Belanda. Malam itu, Kapiten Patimura dan pasukannya sedang beristirahat di sebuah rumah di hutan Booi. Tiba-tiba terdengar keramaian dan pintu ditendang dari luar. Beberapa tentara Belanda masuk mengerahkan senjata ke semua orang. Seorang ofisir berteriak memberi perintah untuk menyerah sambil mengerahkan senjatanya ke dada Kapiten Patimura. Kabar penangkapan Kapiten Patimura tersiar ke seluruh pelosok Maluku dengan sangat cepat. Para kapiten-kapiten lain pun segera menjadi target perburuan oleh Belanda. Sebagian memilih untuk menyerah dan sebagian lagi tetap melanjutkan perjuangan Kapiten Patimura.
Kapiten Patimura dan pejuang-pejuang lain yang tertangkap dikirim ke Ambon dan dikurung di Benteng Victoria. Selama di dalam penjara, mereka diinterogasi oleh tentara Belanda. Namun Kapiten Patimura menutup rapat-rapat mulutnya sehingga tidak banyak informasi yang didapatkan oleh Belanda. Pada bulan Desember tahun 1817, Kapiten Patimura dan pejuang-pejuang lain yang tertangkap dihadapkan dengan Dewan Pengadilan Kota Ambon bentukan Belanda. Setelah melalui beberapa sidang, vonis pun dijatuhkan. Kapiten Patimura mendapatkan hukuman paling berat sebagai pemimpin perang, yakni hukuman gantung. Sementara tahanan lainnya diasingkan ke Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Desember 1817 di lapangan depan Benteng Victoria, tiang gantung telah disiapkan. Para algojo pun telah berdiri di sampingnya, menunggu korbannya tiba. Sekitar pukul 7 pagi, Kapiten Patimura dan para terhukum lainnya tiba dengan tangan terikat dan penjagaan yang teramat ketat. Setelah mereka ditempatkan di depan tiang gantungan, pemerintah Belanda mencoba menawarkan kerjasama kepada Kapiten Patimura. Namun dijawab dengan suara lantang di depan perwira-perwira yang sedang menunggu eksekusi mereka. Beta akan mati, tetapi akan bangkit Patimura muda yang akan meneruskan beta punya perjuangan. Dengan langkah tanpa ragu dan gagah berani, masing-masing tahanan mulai melangkah ke tiang gantungan sampai tibanya giliran Kapiten Patimura. Kapiten Patimura naik ke atas dengan langkah mantap saat algojo memasangkan tali di lehernya sambil mengarahkan pandangannya ke arah hakim-hakim Belanda dengan suara tenang dan keras. Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura mengucapkan kata-kata perpisahannya. Selamat tinggal kawan-kawan, dan ini merupakan kata-kata terakhir dari Kapiten Patimura. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura menjadi sebuah sejarah yang tak akan terlupakan, bukan hanya di hati rakyat Maluku saat ini, tetapi di hati rakyat seluruh Indonesia. Perjuangan yang harus mengorbankan banyak nyawa, dengan gagah berani, pejuang-pejuang rakyat Maluku maju berperang melawan ketidakadilan dari penjajahan. Meski raga mereka telah ditelan cacing-cacing tanah, namun semangat perjuangan yang menggelora dari jiwa mereka tetap hidup di hati para penerusnya yang kelak akan meneruskan tekad mereka. Tekad untuk hidup dalam kebebasan, tekad untuk terlepas dari penjajahan, dan tekad untuk merdeka. Sekian dan terima kasih.